Malam selalu punya cara aneh untuk membuka sisi terdalam manusia. Istriku pergi bekerja seperti biasa, meninggalkanku dengan satu tanggung jawab yang tidak sederhana, menjaga tanteku yang sedang hamil dan membutuhkan perhatian penuh. Awalnya semua terasa wajar, hanya rutinitas, hanya kewajiban. Tapi malam pertama mengubah segalanya. Keheningan terasa berbeda, setiap suara kecil terdengar lebih jelas. Setiap tatapan terasa lebih dalam. Dan di balik semua itu, ada sesuatu yang perlahan tumbuh. Aku mencoba mengabaikannya. Aku mencoba tetap waras. Tapi semakin malam datang, semakin aku sadar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa kehidupan rumah tanggaku yang sederhana bisa berubah hanya karena satu kebiasaan kecil, kesepian di malam hari. Selama ini, aku selalu merasa hidupku cukup. Tidak berlebihan, tidak juga kekurangan. Ada istriku yang selalu menjadi alasan aku pulang, dan ada rumah yang meski tidak besar, selalu terasa hangat setiap kali kami berbagi cerita di ruang tamu. Pagi hari biasanya dimulai dengan suara langkah istriku di dapur, menyiapkan sarapan sederhana sebelum berangkat kerja. Aku akan duduk di meja makan, menikmati kopi hangat sambil sesekali mencuri pandang ke arahnya. Hal-hal kecil seperti itu yang membuatku merasa hidup ini stabil, teratur, dan aman. Namun beberapa bulan terakhir, ritme itu perlahan berubah. Tanteku datang dan tinggal bersama kami. Kondisinya yang sedang hamil membuatnya tidak memungkinkan untuk tinggal sendirian. Keluarga sepakat bahwa rumah kami adalah tempat terbaik untuknya sementara waktu. Istriku dengan senang hati menerima, bahkan terlihat lebih bersemangat karena bisa merawat orang yang ia anggap seperti ibu sendiri. Awalnya aku merasa sedikit canggung. Bagaimanapun juga, kehadiran orang lain di dalam rumah pasti mengubah suasana. Tapi tanteku bukan tipe yang merepotkan. Ia justru sering meminta maaf untuk hal-hal kecil, seolah takut menjadi beban. Itu yang membuatku perlahan merasa nyaman. Hari-hari berjalan seperti biasa. Aku bekerja, istriku bekerja, dan tanteku lebih banyak beristirahat di rumah. Sesekali aku membantu jika dibutuhkan, membelikan obat, menyiapkan makan, atau sekedar menemani berbincang ringan di sore hari. Semua terasa wajar. Sampai kesibukan mulai mengambil alih hidup kami. Istriku mulai sering pulang larut. Pekerjaannya menuntut lebih banyak waktu, lebih banyak tenaga. Bahkan beberapa kali ia harus lembur hingga malam, meninggalkanku di rumah bersama tanteku dalam waktu yang cukup lama. Awalnya aku tidak terlalu memikirkan hal itu. Bagiku itu hanya situasi sementara. Tapi, malam demi malam mulai terasa berbeda. Rumah yang biasanya penuh suara kini lebih sering sunyi. Televisi hanya menjadi pengisi ruang, bukan lagi pusat perhatian. Dan di antara keheningan itu, aku mulai menyadari sesuatu. Aku dan tanteku kini lebih sering berinteraksi daripada sebelumnya. Bukan sesuatu yang salah, hanya percakapan ringan, tanya kabar, atau memastikan keadaannya baik-baik saja. Tapi entah kenapa, ada rasa canggung yang perlahan muncul. Suatu malam saat istriku belum juga pulang, aku duduk sendirian di ruang tamu. Jam menunjukkan hampir pukul 10. Hujan turun pelan di luar menciptakan suasana yang terlalu tenang. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari arah kamar. Belum tidur, suara tanteku pelan. Aku menoleh. Ia berdiri di sana, memegang perutnya dengan satu tangan. Wajahnya terlihat lelah. "Belum, Tante. Nunggu istri pulang," jawabku. Ia mengangguk, lalu duduk tidak jauh dariku. "Kadang, malam terasa lebih panjang ya kalau sendirian," katanya lirih. Aku tidak langsung menjawab. Kalimat itu sederhana, tapi terasa dalam. Aku hanya tersenyum tipis, mencoba mengalihkan suasana. Iya, tapi nanti juga terbiasa. Namun dalam hati, aku tahu, aku belum benar-benar terbiasa. Dan mungkin, bukan hanya aku. Malam itu berlalu tanpa kejadian berarti. Tapi sejak percakapan kecil itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan dalam tindakan, tapi dalam cara aku melihat situasi. Aku mulai lebih sadar akan jarak. Lebih berhati-hati dalam bersikap. Dan lebih sering bertanya pada diri sendiri. Apakah semua ini akan tetap baik-baik saja? Aku tidak tahu.
Yang aku tahu, keadaan ini tidak akan selamanya sederhana. Dan tanpa kusadari, langkah kecil yang tampak biasa ini perlahan membawaku masuk ke dalam situasi yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Malam berikutnya datang dengan suasana yang jauh berbeda. Langit kembali gelap, hujan turun lebih deras dari sebelumnya, dan rumah terasa semakin sunyi. Istriku memberi kabar bahwa ia harus lembur lagi. Pesannya singkat, tapi cukup membuatku sadar. Malam ini aku kembali sendirian. Tidak benar-benar sendirian. Aku mencoba mengisi waktu dengan menonton televisi, tapi pikiranku tidak fokus. Setiap suara kecil terdengar jelas, tetesan air dari atap, gesekan daun di luar jendela, bahkan detak jam di dinding yang terasa lebih keras dari biasanya. Hingga tiba-tiba, "Mas?" Suara itu membuatku tersentak. Aku segera bangkit dan berjalan menuju kamar tanteku. Pintu terbuka sedikit. Dari dalam, aku melihatnya duduk di tepi tempat tidur, wajahnya pucat. "Ada apa, Tante?" tanyaku cepat. Ia memegang kepalanya, napasnya sedikit berat. "Pusing, tiba-tiba banget." Pandanganku agak gelap, jantungku langsung berdegup kencang. Aku bukan orang yang terbiasa menghadapi situasi seperti ini, tapi melihat kondisinya, aku tahu, aku tidak boleh panik. "Coba pelan-pelan, Tante, jangan berdiri dulu," kataku, mendekat. Namun sebelum aku sempat melakukan apapun, tubuhnya tiba-tiba limbung. Refleks aku langsung menangkapnya. Untuk beberapa detik, waktu seperti berhenti. Tubuhnya jatuh ke arahku. Tangannya mencengkram lenganku. Jarak kami terlalu dekat, lebih dekat dari yang seharusnya. Aku bisa merasakan napasnya yang tidak teratur, dan detak jantungku sendiri yang tiba-tiba kacau. Aku langsung tersadar. Dengan cepat, aku membantunya duduk kembali di tempat tidur, menjaga jarak sebisa mungkin. Aku ambil air. "Sebentar ya," ucapku terburu-buru, mencoba mengalihkan keadaan. Tanganku sedikit gemetar saat mengambil segelas air di dapur, bukan karena situasinya saja, tapi karena sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. Saat kembali, aku mencoba bersikap normal. Aku menyodorkan air, memastikan ia minum, lalu mengambil kain basah untuk mengompres keningnya. "Lebih baik?" tanyaku pelan. Ia mengangguk lemah. "Sedikit, makasih ya." Aku hanya mengangguk. Tapi sejak momen itu, ada sesuatu yang berubah. Bukan pada dirinya, tapi pada diriku sendiri. Aku mulai merasa tidak nyaman dengan pikiranku sendiri. Hal yang seharusnya biasa, tiba-tiba terasa berbeda, dan itu membuatku takut. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku terus memikirkan kejadian tadi. Bukan karena apa yang terjadi, tapi karena apa yang hampir terjadi di dalam kepalaku. Aku mencoba menenangkan diri. "Mungkin aku cuma lelah," bisikku pelan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu, ini bukan sekedar kelelahan. Ini adalah awal dari konflik, yang jika tidak kuhentikan, bisa menghancurkan semuanya. Sejak malam itu, aku mulai menetapkan batasan yang lebih tegas untuk diriku sendiri. Aku tidak ingin kehilangan kendali, tidak ingin membiarkan pikiranku melangkah ke arah yang salah. Aku harus tetap waras, demi diriku sendiri, demi istriku, dan demi kepercayaan yang selama ini dijaga. Aku mulai mengubah rutinitas. Jika sebelumnya aku sering duduk di ruang tamu hingga larut, kini aku memilih langsung masuk kamar lebih awal. Jika tanteku memanggil, aku datang seperlunya, tidak lebih, tidak kurang. Aku menjaga jarak, menjaga sikap, bahkan menjaga cara berbicara agar tetap wajar. Tapi kenyataan tidak semudah niat. Kondisi tanteku justru semakin membutuhkan perhatian. Ia sering merasa tidak nyaman di malam hari, pusing, lelah, atau sekadar sulit tidur. Dan setiap kali itu terjadi, aku tidak punya pilihan selain datang. Suatu malam, ia kembali memanggil. "Mas, bisa bantu sebentar?" Suaranya pelan, tapi cukup membuatku berhenti di depan pintu kamarku. Aku menarik napas panjang sebelum akhirnya berjalan ke arahnya. "Ada apa, Tante?" Ia terlihat gelisah, duduk sambil memegangi perutnya. "Kayaknya posisi tidurnya nggak enak. Bisa bantu atur bantalnya?" Permintaan sederhana, tapi bagiku terasa berat. Aku mengangguk, lalu mendekat. Dengan hati-hati, aku mengatur bantal di belakang punggungnya, memastikan posisinya lebih nyaman. Semua kulakukan secepat mungkin, seefisien mungkin. "Udah enak?" tanyaku. Ia mengangguk kecil.
Iya, makasih ya. Kamu baik banget. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa membuatku semakin tidak tenang. Aku segera mundur, menjaga jarak. Istirahat ya tante. Kalau ada apa-apa, panggil aja. Aku langsung keluar dari kamar, menutup pintu perlahan. Begitu sampai di ruang tamu, aku menjatuhkan diri ke sofa. Tanganku menutupi wajah, napasku berat. Aku lelah. Bukan hanya secara fisik, tapi juga mental. Setiap hari aku harus melawan diriku sendiri. Setiap malam aku harus memastikan tidak ada pikiran yang melewati batas. Dan yang paling berat adalah rasa bersalah. Bahkan untuk hal-hal yang belum terjadi. Di sisi lain, istriku semakin sibuk. Pesan-pesannya mulai singkat. Telepon pun jarang. Ia percaya padaku sepenuhnya, tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam kepalaku. Kepercayaan itu justru menjadi beban terbesar. Aku ingin bercerita. Aku ingin jujur. Tapi aku tidak bisa. Karena tidak ada yang benar-benar terjadi. Dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Tapi perasaan itu tetap ada. Dan itu yang membuatku takut. Hari demi hari berlalu dengan tekanan yang semakin besar. Aku mulai kehilangan fokus saat bekerja, sering melamun, bahkan sulit tidur. Aku tahu, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus menemukan cara. Cara untuk keluar dari situasi ini tanpa menyakiti siapapun, tanpa merusak apapun. Dan untuk pertama kalinya, aku mulai menyadari tujuan utamaku bukan lagi sekadar menjaga keadaan tetap normal, tapi menyelamatkan diriku sendiri sebelum semuanya benar-benar terlambat. Malam itu datang tanpa peringatan. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Bahkan suasana terasa lebih tenang dari biasanya. Terlalu tenang, sampai terasa aneh. Istriku kembali memberi kabar bahwa ia harus lembur. Pesannya singkat, seperti hari-hari sebelumnya. Dan sekali lagi, aku sendiri di rumah. Aku mencoba menghindari pikiran-pikiran yang selama ini menghantuiku. Aku menyalakan televisi, membuka laptop, bahkan mencoba membaca. Apa saja agar pikiranku tidak kosong. Tapi justru dalam keheningan itulah, semuanya terasa semakin jelas. Hingga tiba-tiba, "Mas!" Suara itu lebih keras dari biasanya. Aku langsung berdiri dan berlari ke kamar tanteku. Begitu pintu terbuka, aku melihatnya sudah setengah berdiri, tapi tubuhnya gemetar hebat. "Aku sakit, perutku," ucapnya terputus-putus. Wajahnya pucat, napasnya cepat, tangannya mencengkeram perut dengan kuat. Jantungku langsung berdegup kencang. Ini bukan sekadar pusing, ini serius. "Aku bawa ke rumah sakit sekarang," kataku tegas, tanpa berpikir panjang. "Tunggu," ia mencoba berdiri, tapi tubuhnya tidak kuat. Tanpa pilihan lain, aku langsung menopangnya. Kali ini, aku tidak punya waktu untuk memikirkan jarak. Tidak ada ruang untuk ragu. Yang ada hanya satu hal, keselamatan. Namun situasi tidak semudah itu. Begitu aku mencoba meraih kunci mobil, listrik tiba-tiba padam. Rumah langsung gelap. Hanya cahaya dari luar jendela yang sedikit membantu. Ponselku juga hampir kehabisan baterai. Aku mencoba menyalakan senter, tapi tanganku gemetar. Di tengah kekacauan itu, pikiranku kembali diserang. Semua tekanan, semua konflik batin yang selama ini kutahan, muncul bersamaan. Aku mulai panik. Aku mulai kehilangan fokus. "Aku nggak kuat," suara tanteku melemah. Kalimat itu seperti tamparan keras. Aku tersadar. Ini bukan tentang aku. Ini bukan tentang pikiranku. Ini tentang seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Aku menggertakkan gigi, mencoba menenangkan diri. "Fokus, fokus," bisikku pelan. Dengan sisa tenaga dan keberanian yang kupunya, aku segera menggendongnya keluar rumah. Gelap, sepi, dan sunyi. Bahkan tetangga tidak terlihat satupun. Mobil terasa sangat jauh. Setiap langkah terasa berat. Dan di tengah jalan, Langkahku hampir terhenti. Kaki terasa lemah, napas memburu, dan tubuh tanteku di pelukanku semakin tak bertenaga. Malam itu begitu sunyi, seolah dunia berhenti bergerak saat aku sedang berjuang sendiri di antara gelap dan ketakutan. "Mas, aku nggak kuat," suaranya nyaris hilang. Kalimat itu seperti menghantam dadaku tanpa ampun. "Jangan ngomong gitu, Tante. Sedikit lagi, kita pasti bisa," jawabku, berusaha terdengar tegas meski hatiku mulai runtuh.
Aku melangkah lebih cepat, hampir berlari. Setiap detik terasa seperti waktu yang ingin merebut segalanya dariku. Ketika akhirnya aku sampai di mobil, tanganku gemetar saat membuka pintu. Aku membaringkannya dengan hati-hati di kursi belakang, lalu berlari ke sisi kemudi. Kunci hampir terjatuh dari tanganku saat mencoba menyalakan mesin. Sekali, gagal. 2 kali, masih gagal. "Jangan sekarang," bisikku panik. 3 kali, mesin menyala. Tanpa menunggu lebih lama, aku langsung melaju. Jalanan malam itu kosong, tapi pikiranku penuh. Semua suara dalam kepalaku berteriak. Takut, cemas, bersalah, lelah, semuanya bercampur jadi satu. Aku hampir kehilangan fokus, hampir kehilangan kendali. Tapi kemudian, aku melihat ke kaca spion. Wajah tantaku, pucat, diam, terlalu diam. Saat itulah semuanya berhenti. Semua pikiran, semua konflik, semua rasa bersalah. Yang tersisa hanya satu. Aku harus menyelamatkannya. Aku menggenggam setir lebih erat, menekan pedal gas tanpa ragu. Tidak ada lagi ruang untuk bimbang. Tidak ada lagi suara yang mengganggu. Hanya tujuan, rumah sakit. Beberapa menit kemudian yang terasa seperti selamanya, aku akhirnya sampai. Aku keluar, berteriak meminta bantuan. Para perawat segera datang dengan tandu. Pintu itu tertutup di depanku. Sekali lagi menyisakan aku dalam ketidakpastian. Aku terduduk di lantai, napasku tak beraturan. Untuk pertama kalinya, aku tidak memikirkan diriku sendiri. Yang kupikirkan hanya satu, semoga aku tidak terlambat. Beberapa waktu kemudian, istriku datang. Wajahnya penuh panik, matanya mencari jawab. "Apa yang terjadi?" tanyanya cepat. Aku menjelaskan semuanya. Tidak ada yang kututup-tutupi, kecuali satu hal. Apa yang terjadi di dalam diriku selama ini. Ia langsung memelukku erat. "Terima kasih, kamu sudah ada," bisiknya. Aku terdiam. Dan di saat itu, aku sadar. Aku berhasil. Bukan hanya menyelamatkan seseorang, tapi juga menyelamatkan diriku sendiri dari kehancuran yang nyaris terjadi. Kalimat itu terus berputar di kepalaku saat aku duduk di lorong rumah sakit, menatap pintu ruang tindakan yang masih tertutup rapat. Lampu putih terasa terlalu terang, udara dingin menusuk, dan waktu berjalan sangat lambat. Aku menunduk, kedua tanganku saling menggenggam erat. Untuk pertama kalinya, pikiranku benar-benar kosong. Tidak ada lagi suara yang mengganggu, tidak ada lagi konflik yang menekan. Yang tersisa hanya satu perasaan, lelah dan harap. Beberapa saat kemudian, pintu itu akhirnya terbuka. Seorang dokter keluar, melepas masker dari wajahnya. Aku dan istriku langsung berdiri bersamaan, seolah tanpa dikomando. "Bagaimana, Dok?" tanya istriku dengan suara gemetar. Dokter itu menatap kami sejenak, lalu mengangguk pelan. Kondisinya sudah stabil. Tadi sempat kritis, tapi sekarang sudah tertangani. Ibu dan bayinya selamat. Dunia seakan berhenti sesaat. Lalu, semua beban yang kupikul selama ini runtuh begitu saja. Istriku langsung menangis, memelukku erat. Kali ini lebih kuat, lebih dalam, seolah semua ketakutan yang ia tahan akhirnya keluar. "Terima kasih, kamu menyelamatkan mereka," ucapnya di sela tangis. Aku tidak langsung menjawab, karena aku tahu cerita ini tidak sesederhana itu. Beberapa jam kemudian, kami diizinkan masuk. Tanteku terbaring lemah, tapi matanya terbuka. Saat melihat kami, ia tersenyum tipis. "Maaf, sudah bikin panik," katanya lirih. Istriku langsung menggenggam tangannya. "Jangan ngomong gitu, yang penting sekarang tante sudah aman." Aku berdiri di samping, hanya diam. Tapi saat mata kami bertemu, ada sesuatu yang berbeda. Bukan canggung, bukan juga beban, tapi pengertian. Seolah tanpa kata, kami sama-sama tahu apa yang telah kami lewati tidak sederhana dan tidak akan pernah dibicarakan.
Hari-hari berikutnya kembali berjalan normal. Istriku mulai mengurangi jam lembur. Rumah kembali terasa hidup, penuh suara, penuh kehangatan. Dan aku mulai menemukan kembali diriku sendiri. Tidak ada lagi kegelisahan di malam hari. Tidak ada lagi pikiran yang melampaui batas. Semua kembali pada tempatnya. Bukan karena aku lupa, tapi karena aku belajar. Belajar bahwa ujian terbesar dalam hidup bukan selalu datang dari luar, melainkan dari dalam diri kita sendiri. Belajar bahwa kepercayaan adalah sesuatu yang harus dijaga, bahkan saat tidak ada yang melihat. Dan yang paling penting, belajar bahwa setiap manusia punya pilihan untuk jatuh atau bertahan. Suatu malam saat aku duduk berdua dengan istriku di ruang tamu, ia menyandarkan kepalanya di bahuku. "Kamu berubah," katanya pelan. Aku tersenyum kecil. "Ke arah yang buruk?" Ia menggeleng. "Ke arah yang lebih kuat." Aku menatap ke depan, membiarkan keheningan mengisi ruang di antara kami. Dalam hati, aku tahu, aku tidak menjadi lebih kuat. Aku hanya memilih untuk tidak jatuh. Dan mungkin, itu sudah lebih dari cukup. Karena pada akhirnya, bukan tentang apa yang terjadi, tapi tentang bagaimana kita tetap menjaga diri, agar tidak kehilangan siapa diri kita sebenarnya.